Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairul jaza. Tema yang diberikan kepada saya dengan tema santri sebagai generasi khairu ummah. Dulu saya bebas ceramah tausiah apa yang mau saya sampaikan, tapi hari ini tidak boleh, mesti sesuai dengan tema. Keluar dari tema akan ada pemeriksaan. Masya Allah, tabarakallah. Santri, kalau ada orang mengatakan santri ini hanya ada di Indonesia, mungkin namanya iya, tapi substansi maknanya, maka sesungguhnya sahabat itu pun mungkin juga dapat dikatakan santri, karena rukun pesantren ada pada Nabi Muhammad dan para sahabat. Ada kiainya, ada tempat belajarnya, ada kitab dan programnya, ada manhajnya. Maka kalau dilihat itu pada diri Rasulullah SAW dan para sahabat, siapa kiainya? Sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Siapa santrinya? Al-muhajiruna wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum wa radu an. Apa kitab yang mereka pakai? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa penjelasnya? Rasulullah SAW. Apa penjelasannya? Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka boarding tinggal menetap? Ya, Ahlus Suffah yang diketuai oleh Abdus Syams yang namanya berubah menjadi Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dusi, tapi karena selalu membawa kucing. Masya Allah, oh pondokku, mengingatkan kita tentang lagu oh pondokku. Tidak hanya ingat lagunya, tapi ingat juga mudabir-mudabir yang dulu. Masya Allah, tabarakallah. Ada suara yang bisa mengingatkan, ada harum-haruman yang bisa mengenang masa lalu. Kalau itu kita cium, kita akan mengenang. Tapi ada nyanyian, lantunan yang mengingatkan tentang perjuangan, dan bunyi ini mengingatkan kita sudah masuk pukul 5. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi dikenal dengan Ya Abahir, kata Nabi SAW. Ya Abahir, tasghirnya Hurairah, maka dikenallah dia dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW. Jadi posisi kedudukan mereka itu substansinya adalah mereka santri menurut bahasa kita, dan beliau adalah kiai. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh salah seorang kawan, Ustaz Somad, apa beda ustaz dengan kiai? Saya katakan ustaz itu sepengetahuan saya dari bahasa Turki, maksudnya adalah guru besar. Makanya di Al-Azhar disebut ketika dulu kami belajar Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, Rais Jamiatil Azhar Syarif. Al-Ustaz guru besar. Sampai ke tempat kita guru ngaji pun ustaz juga. Jadi betapa kita ini masyarakat yang egaliter, sesuatu yang tinggi diturunkan ke bawah. Orang Mesir juga begitu. Dulu panggilan Basha itu amat sangat tinggi, Ali Basha. Tapi begitu sekarang sampai supir angkot pun dipanggil, ya Allah ya Basha, ya Basha. Artinya apa? Panggilan yang begitu tinggi. Dan kabarnya ada kawan saya dulu sekolah di Saudi Arabia, katanya di sana semua dipanggil Syekh, katanya. Ya Allah ya Syekh, kata beliau, wallahu a'lam, tapi saya yakin periwayatnya thiqah, adil dan dhabit. Suatu ketika Syekh Utsaimin sedang datang berjalan, ada seekor anjing di Riyadh. Apa kata kawannya itu? Kata dia, ya Allah ya Syekh, roh ya Syekh, Syekh yimshi. Artinya sampai semua pun dipanggil Syekh juga. Betapa penggunaan kata tidak hanya dimiliki oleh sesuatu yang tinggi, bagaimana itu direndahkan, diturunkan ke bawah, membumikan istilah-istilah. Nah, bagaimana dengan kiai? Dulu masyarakat Jawa sesuatu yang hebat, sampai gending, sampai tombak, sampai keris dipanggil dengan kiai. Bahkan mohon maaf beribu maaf,
sampai kerbau berwarna putih pun dipanggil kiai. Makanya kalau ada kiai tidak bisa baca kitab, itu kiai selamat. Tapi begitu Islam datang, nama ini dirubah. Kenapa? Ada perubahan substansi makna, membaca kitab lengkap dengan akhlaknya, lengkap dengan canda tawa yang jauh daripada dusta, kehormatan dan kemuliaan. Maka apa maknanya? Di sana ada santri, di sana ada kiai, di sana ada ulama, di sana ada alim, dan di sana ada muta'allim. Maka unsur itu ada pada sahabat, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummah. Suatu ketika duduklah Mu'adz bin Jabal bersama dengan Hudzaifah ibnul Yaman, bersama mereka Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Datanglah orang Yahudi berkata, apa kata orang Yahudi? Nahnu khairum minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana ilaih. Kami, kata orang Yahudi, lebih baik daripada kalian, dan agama kami lebih baik daripada agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, membatalkan itu semua. Sampai-sampai ketika datang Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an membawa lembaran-lembaran Taurat, Nabi bertanya, "Ma hadza ya Umar?" Apa yang kamu bawa ini wahai Umar? Lalu kemudian Umar menyebutkan, ini lembaran Taurat. Nabi mengambil dan menyobeknya. Apa kata Sayyidina Umar? "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa hidup, dia pasti ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika pernah Nabi berkata, ada dulu mereka beribadah selama 80 hari, 80 malam, 80 tahun lamanya ibadah mereka. Malamnya mereka qiyamul lail, dan pagi sampai petang mereka berjihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin. Tak pernah mendustai, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin. Mendengar cerita itu, para sahabat menunduk bersedih, karena umur yang paling pendek adalah umur kita, sedangkan usia pendek jasad tubuh fisik adalah umat Muhammad SAW. Tapi ketika bersedih umat Muhammad, langsung Allah membahagiakan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa maknanya? Kita boleh umat paling pendek usianya, kita boleh umat paling kecil tubuhnya, tapi amal kita lebih daripada amal mereka. Maka jangan pernah berkecil hati menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya termasuk yang minder, bukan hanya berkecil hati tapi berkecil tubuh. Tapi pagi ini saya dibahagiakan. Kurus berarti awet. Masya Allah. Hari ini kalau ada yang mengejek-ejek saya, insya Allah video itu saya akan potong, saya akan share. Terus terang Kiai, ada juga orang yang mendefinisikan bahwa yang berwibawa itu adalah yang tegap dan gagah perkasa. Tapi hari ini saya merasa perkasa. Bahkan ada dokter yang menyarankan saya supaya minum susu SKM 3 kali sehari. Susu kental manis. Ustadz Somad ini nampaknya menyedihkan, kata dia. Memprihatinkan. Coba Ustadz minum pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Andailah saya ke Gontor lebih dulu daripada ketemu dokter itu, tentu saya dapat menjawab. Lebih baik kurus tapi awet. Tapi saya datang belakangan. Akhirnya saya ikuti saran itu Kiai. Saya minum 3 kali sehari. Sebulan saya minum. Setelah ditimbang tak ada perubahan. Saya telepon lagi, Pak Dokter gimana ini? Tidak ada perubahan. Akhirnya kata dokter itu, Ustadz terima saja, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa fisik bukan lagi menjadi acuan. Datanglah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu, wa a'malikum. Amal etos kerja kamu. Ini yang diajarkan kita.
Itu hadis kelas 1 tajribi. Masih ingat hafalan dulu. Apa maknanya? Bahwa jangan berkecil hati dengan fisik. Karena ada yang lebih hebat dan mulia. Allah memuji kita. Hai kamu umat yang merasa kecil dengan fisiknya, merasa kecil amal karena usianya pendek. Kata Nabi, umur umat ini baina sittina wa sab'in. Antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang mencapai lebih daripada itu. Apa maknanya? Allah ingin memuji kita. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Tapi dalam kitab tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk tafsir yang tertua yang sampai di zaman kita, berasal dari kalangan salaf, walaupun dia bukan Arab. Tabari menunjukkan dia berasal dari Tabrustan. Dan kita pula tidak merasa berkecil hati walaupun kita bukan Arab. Makanya saya kalau berada di tengah para habaib, berada di antara para ulama yang berasal dari Arab, saya tidak merasa berkecil hati. Walaupun mereka Arab, saya Arab-Arab cemas. Saya Arab maklum. Kenapa? Karena ulama-ulama kita ternyata. Siapa ulama tafsir? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Tabrustan. Dari mana kitab sahih? Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah mu'allaf Persia masuk Islam, berasal dari Bukhara, Bukhari. Oleh sebab itu sekarang Uzbekistan kita merasa bangga, kita merasa bahagia. Kenapa? Karena ternyata yang menyusun para kitab-kitab itu pun terdiri dari para ulama. Makanya ketika ada seorang talib pelajar munaqashah, doktorah, risalah doktorah PhD, Doctor of Philosophy di Maroko. Ketika itu dia menulis dan dia berkata, a'tadzir alal akhta'at al-lughawiyah li'anni ajnabi. Mohon maaf ada kekeliruan bahasa Arab karena saya bukan orang Arab. Apa kata musyrif waktu itu? Saya pun juga bukan Arab, kata dia. Karena Maroko semuanya, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, dari mulai Mesir, Tunisia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke Andalusia, semuanya tidak dapat dikatakan Arab, dan semuanya pula tidak dapat dikatakan non-Arab, karena terjadi pembauran yang begitu luar biasa. Padahal dulu sebelum Islam datang yang paling tinggi adalah Quraisy. Di bawah Quraisy adalah Arab non-Quraisy. Di bawah Arab non-Quraisy adalah orang berkulit putih. Yang di bawah itu adalah Habasyah, Abyssinia, Ethiopia. Tapi begitu datang Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tapi siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa. Maka santri diajarkan itu semua, kita dari kecil difahamkan itu semua. Jangan pernah merasa kecil hati. Kita dibanggakan, dimuliakan, diangkat derajat kita oleh Allah melalui lisan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad kenapa tidak baca bicara bahasa Arab saja? Ini kan pesantren. Dulu kita diingatkan kalau sudah masuk ke sini hanya boleh 2 bahasa, Arab atau Inggris. Kalau tidak sudah disebar ini jawasis, jasus. Ustaz Abdul Somad, ini tidak semuanya santri. 5 masjid dan musola di sekitar Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo hadir. Bagaimana bisa membedakan mana santri, mana tidak santri, mana santri Darussalam, mana yang tidak? Apa kata Kiai? Yang pakai peci hitam santri. Oh, baru saya. Untung saya pakai peci hitam. Masya Allah, tabarakallah.